Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kiki Pratama. Sore kali ini saya rencananya mau ke Pelabuhan Gilimanuk. Saya sih rencana mau cari informasi tentang penyeberangan. Masih nggak sih perlu rapid test? Nanti saya akan cari mungkin bapak dari pihak pelabuhan untuk sedikit bertanya-tanya tentang penyeberangan arus mudik. Soalnya di DM lumayan banyak ya dari teman-teman yang tanya, Mas, masuk Bali perlu rapid nggak? Mas, keluar Bali perlu rapid nggak? Jadi saya tuh nggak bisa balas satu persatu. Nanti saya juga mau balas misalnya kalau saya bilang perlu, kadang-kadang soalnya di sana itu tidak diperiksa. Jadi kan nanti saya serba salah. Jadi untuk lebih pastinya ntar saya akan tanyakan kepada pihak pelabuhannya ya. Sekarang jam 15.04 lah, bagian tengah perjalanan mungkin sekitar kurang lebih 30-40 menit lah, paling lama kalau santai ya 1 jam lah karena azan. Kita pause dulu ya. Teman-teman gimana puasanya? Lancar nggak hari ini? Atau ada yang udah buka puasa? Jangan-jangan yang masih puasa semangat ya puasanya. Yang udah batal semoga besok bisa puasa. Jadi perjalanan kali ini saya itu niatnya sih mau ngabuburit. Berhubung sampai saat ini masih banyak yang DM dan WA tanya kepada saya tentang info penyeberangan, saya pun akhirnya memutuskan untuk ngabuburit ke arah Gilimanuk sambil mencari informasi tentang bagaimana sih info mudik untuk tahun ini. Soalnya sih di media-media itu banyak yang bilang kalau pelabuhan mau ditutup. Nah, saya pun akhirnya memutuskan agar bisa mengetahui benar nggak sih kabar-kabar yang beredar itu. Akhirnya saya pun tiba di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Setelah di sana, saya pun mencari dari mana saya bisa mendapatkan informasi tentang info mudik tahun ini. Saya pun bertemu dengan bapak dari Dinas Perhubungan yang bertugas di pelabuhan Gilimanuk. Di sini saya bertanya beberapa pertanyaan kepada bapak. Yang pertama yang saya tanya, benar nggak sih kalau pelabuhan akan ditutup menjelang Lebaran? Nah, dan yang kedua, apakah prosedur protokol COVID masih diperlukan untuk keperluan saat penyeberangan? Karena banyak banget teman-teman yang nanya, masih nggak sih perlu rapid test buat di penyeberangan? Nah, dan yang ketiga itu, saya tanya apakah pihak pelabuhan menyediakan posko atau tempat untuk melakukan rapid test bagi yang tidak atau belum mempunyai rapid test. Jika iya, berapa sih biayanya? Percakapan saya dengan bapak dari Dinas Perhubungan tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 40 menit. Setelah saya rasa informasi yang saya dapat sudah cukup, saya pun akan menceritakannya kembali setelah di rumah nanti kepada teman-teman. Saya pun berpamit dengan bapak itu dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk memberikan saya informasi tentang bagaimana sih info mudik tahun ini.
rumah, saya akan menceritakan informasi apa aja sih yang sudah saya dapat. Nah, jadi yang pertama itu kan tadi saya tanya, benar nggak sih kalau pelabuhan itu bakal ditutup? Jadi penjelasan dari Bapak Dinas Perhubungan itu, kabar ini masih belum pasti bakal ditutup atau tidak. Tapi jikalau ditutup, mungkin penutupan itu akan berlangsung di tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Untuk tiket sepeda motor itu diblokir pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Nah, itu kalau misalnya pelabuhan sekiranya jadi ditutup pada saat mudik. Yang berlaku itu hanya logistik saja. Jadi kalau logistik itu masih normal sih, yang nggak boleh itu hanya sepeda motor. Nah, lalu informasi yang kedua itu saya tanya, apakah prosedur protokol COVID masih dipergunakan untuk melakukan penyeberangan di Limanu Ketapang? Nah, jawaban dari Bapak tersebut adalah prosedur protokol COVID untuk penyeberangan masih diperlukan. Yang artinya rapid test itu masih diperlukan untuk saat penyeberangan. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang sempat bilang atau pasti ada yang bilang gini, kemarin aku masuk Bali nggak rapid kok. Nah, itu kebetulan mungkin teman-teman lagi beruntung aja sih. Jadi secara faktor itu masih faktor laki lah kalau dibilang keberuntungan. Tapi kalau secara prosedur, secara hukum, rapid test masih dipergunakan untuk penyeberangan. Ada sih sebenarnya trik-trik atau cara biar gak rapid, cuma ya jangan deh terlalu berisiko juga. Tapi nanti takutnya kalau pas apes kan kasihan teman-teman. Jadi kalau mau cari aman, teman-teman itu misalnya kalau yang dari Jawa mau ke Bali, setidaknya sisihkan aja lah uang 150.000 lah atau 160.000 buat kalau misalnya nanti rapid test dadakan. Jadi kan teman-teman ada budget untuk rapid test. Tapi kalau waktu saat masuk Balinya tidak rapid test, jadi kan teman-teman nanti punya tanggung lebih buat liburan di Bali. Jadi rapid test ini diperlukan pada saat masuk Bali aja sih. Kalau keluar Balinya itu tadi saya tanya kepada bapaknya, katanya masih tidak diperlukan lah, masih aman katanya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga adalah apakah pihak pelabuhan menyediakan rapid test bagi yang tidak membawa atau belum melakukan rapid test? Jika iya, berapa sih biayanya? Nah, jadi di Pelabuhan Gilimanuk itu sudah menyediakan rapid test untuk yang belum melakukan rapid atau yang tidak membawa. Biayanya itu sekitar 160.000 dari informasi yang saya dapat. Untuk di Gilimanuk itu rapid testnya ada di kantornya, ada di dekat parkir sepeda motor. Nah, kalau yang untuk di Ketapang itu ada di loket di dekat pembelian tiket masuk penyeberangan yang di Ketapang ya. Kalau nggak salah itu di sebelah Alfamart. Di sana ada rapid test. Kalau yang di Ketapang itu kalau tidak salah harganya 150.000. Saya dapat saya nyebrang sekitar seminggu yang lalu. Di sana itu rapid testnya biayanya 150.000. Nah, jadi kesimpulannya itu buat teman-teman kalau yang mau mudik, saran saya sebelum tanggal 6 deh. Jadi teman-teman itu dipastikan sudah bisa nyebrang, sudah bisa dipastikan aman kalau mau mudik. Karena nanti takutnya kalau setelah tanggal 6 teman-teman itu nggak bisa mudik. Itu memang belum pasti kabarnya, cuman kalau memangnya misal mau cari aman, lebih baik sebelum tanggal 6 deh. Jadi teman-teman sudah bisa mudik. Nah, terus kalau mau buat yang ke Bali, rapid test itu masih diperlukan. Jadi informasi ini tuh masih bersifat sementara. Takutnya nanti kalau misalnya teman-teman pada nonton video ini waktu hari H, kemarin saya nonton kok beda sih, katanya nggak sesuai sama yang di video. Nah, jadi saya pun juga mendapat informasi ini dari bapaknya itu. Ya, bapaknya juga masih belum memastikan, katanya kalau surat resmi itu masih belum turun. Itu aja sih informasi yang saya dapat tadi. Semoga informasi yang saya dapat ini bisa membantu sedikit tidaknya untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke Bali ataupun keluar Bali. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya Kiki Pratama mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.